Hai guys, welcome back to my channel. Selamat tahun baru 2024. Semoga follower aku, subscriber aku semuanya sejahtera di tahun ini, sukses selalu, bahagia dan pastinya selalu sehat. So untuk awal tahun ini, di awal-awal tahun ini aku akan kasih resep yang pertama. Ini adalah jenisnya roti manis guys, seperti biasa, dan ini cocok banget loh guys untuk dijadikan sebagai ide bakulan roti kalian. Dan ini menggunakan cetakan daun pandan guys, jadi nggak perlu susah-susah beli cetakan yang mahal-mahal gitu. Kalian bisa menggunakan daun pandan, dan ini hasil rotinya fluffy banget, lembut banget walaupun tanpa mixer guys. So mau tahu gimana cara bikinnya dan bagaimana metodenya? Walaupun tanpa bread improver, hasilnya juga lebih bagus, juga tahan lama gitu lembutnya. Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, langkah pertamanya kita siapkan daun pandan. Ini kita ambil yang agak besar ya guys, daun pandannya. Kemudian bagian yang hijaunya, yang halusnya gitu, yang shiningnya itu kalian letakkan di dalam. Terus dipotong gitu, sekitar panjangnya 12 cm. Dan kemudian satu ruas jari itu kita sisakan untuk disematkan dengan lidi atau pakai staples seperti ini. Jadi biar nanti enggak lepas-lepas gitu ya guys. Jadi nggak usah pakai staples, kalau nggak ada pakai lidi juga bisa, yang penting aman gitu, nggak lepas. Nah ini dia jadinya hasilnya guys, mudah banget, tanpa cetakan roti lagi. Kalian bisa menggunakan daun pandan dan pasti hasil rotinya juga akan lebih wangi. Oke, aku tunjukkan satu kali lagi ya guys. Siapkan satu helai daun pandan, ambil yang lebarnya, kemudian potong 12 inci, lalu disematkan di ujungnya seperti ini, bikin bulat gitu guys. Nah udah siap, lakukan sampai habis. Lalu siapkan mangkok yang besar, kemudian kita masukkan 130 gram susu fresh milk, lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Untuk ragi instannya merek apa aja, yang penting masih aktif ya guys. Kemudian tambahkan 30 gram gula pasir. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk-aduk sampai rata atau sampai ragi dan gulanya hancur, supaya nanti meresap sempurna ke tepung. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Ini nggak besar nggak kecil telurnya ya guys. Kemudian ini kita kocok lagi atau aduk lagi sampai telurnya merata gitu. Kenapa harus sampai semuanya merata? Supaya nanti mudah di saat kita mencampurkannya dengan tepungnya ya guys. Bahan utamanya adalah tepung di sini. Nah kemudian setelah telurnya tercampur rata, kita tambahkan sedikit perasa guys. Di sini aku tambahkan beberapa tetes pandan paste atau perasa pandan. Jangan banyak-banyak ya guys, karena kalau kebanyakan nanti warnanya hijau. Jadi ini hanya untuk supaya rotinya itu harum gitu guys. Kalau kalian ada vanilla essence juga kalian bisa tambahkan vanilla essence. Kemudian kita tambahkan bahan utamanya, yaitu tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram. Pastikan kalian pilih tepung terigu protein tinggi yang masih bagus dan yang sedikit mahal gitu guys. Jadi hasil rotinya juga akan bagus. Nah ini kita aduk-aduk guys sampai kalian nggak lihat lagi tuh yang namanya tepung gitu, masih putih-putih gitu. Jadi kalau kalian udah nggak lihat ada tepung yang putih di adonannya, itu sudah cukup kalian mengaduknya.
Nah, seperti ini kira-kira sudah cukup ya guys. Kemudian tambahkan 30 gram mentega. Ini aku pakai mentega ya guys, jangan pakai margarin. Kalau pakai margarin nanti jadinya rotinya crispy. Nah, ini kita aduk menteganya dengan adonan rotinya itu sampai menteganya itu tercampur rata aja guys, nggak perlu deh sampai kalis gitu karena nanti kelamaan dan kebikin kalian capek karena kita menggunakan tangan ya guys. Nah, jadi sampai rata kayak gini doang. Nah, kemudian kita tutup guys, kita tutup selama 10 menit untuk membuat glutennya. Nah, ini dia udah 10 menit, ini adonannya semakin rileks dan glutennya sudah ada. Kita basahi tangan kita dengan air guys, karena kalau enggak nanti lengket banget. Jadi sambil dibasahi dengan air sambil kita ngulenin adonannya, tapi jangan banyak-banyak guys, jangan terus-terusan gitu dikasih air nanti malah jadi lembek. Jadi awal-awalnya aja. Nah, kalau adonannya udah smooth, udah elastis, udah halus kayak gini, udah cukup deh ya. Seperti ini udah bagus, udah lembut, udah halus gitu. Nah, ini kita diamkan guys, kita tutup dulu dengan plastik, terus kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 1 jam dan adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kalian bisa lihat sudah mengembang dan di dalamnya ini ada gelembung udaranya. Pastikan kita kempeskan dan hilangkan gelembung udara yang ada di adonan rotinya guys. Supaya apa? Supaya nanti hasil rotinya itu tidak berongga. Jadi hasil rotinya itu tetap halus gitu serat-seratnya. Nah, ini aku mau potong-potong guys. Jadi aku letakkan di atas meja yang udah aku taburi sedikit dengan tepung gitu guys. Kemudian aku potong-potong, setiap bagiannya ini kira-kira 60 gram setiap bagiannya. Kalian bisa timbang juga 60 gram setiap bagiannya biar nanti hasil rotinya itu sama rata ya guys. Dan tiap bagiannya ini kita bulatkan guys seperti ini. Nah, seperti ini kita bulatkan dulu. Oke, kita sisihkan, lakukan semuanya sampai habis. Oke guys, semuanya udah aku bulatkan dan ini aku mau istirahatkan dulu selama 10 menit. Kemudian setelah adonannya aku istirahatkan selama 10 menit, adonannya akan lebih rileks ya guys. Kemudian kita siapkan nih isiannya. Ini aku menggunakan isian potato curry yang aku bikin untuk bikin curry puff guys. Jadi kalau kalian mau tahu resep bagaimana cara bikin fillingnya, kalian bisa lihat resep curry puff aku, nanti aku cantumin di deskripsi box di bawah video ini ya guys, kalian bisa cek. Nah, kemudian pipihkan setiap adonannya seperti ini, kemudian kita isi dengan isiannya 1 sendok makan aja cukup. Kalau kalian nggak mau ribet pakai adonan kentang seperti ini, kalian bisa menggunakan apa aja yang kalian punya, selai-selai apa aja yang kalian punya juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kalian pengen yang sama kayak aku gini, roti kari gini, kalian harus bikin ya guys untuk fillingnya. Ini fillingnya enak banget guys. Nah, setelah dibulatkan kayak gini, kita letakkan di loyang seperti ini. Kalau loyang kalian nggak anti lengket, kalian harus alasi loyangnya dengan baking paper ya guys. Setelah diletakkan di loyang, baru deh kalian letakkan nih yang namanya daun pandan yang udah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi cetakan yang bulat nanti untuk rotinya. Oke, semuanya udah selesai dibulatkan dan dibuat. Ini kita tutup guys. Ini kita tutup dan kita biarkan mengembang 2 kali lipat, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam adonannya udah mengembang seperti ini. Kalau tempat kalian agak dingin ya lebih gitu, pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang, kalian olesi deh atasnya dengan
olesan telur. Ini telur, satu butir telur aku kasih 1 sendok makan air, jadi terus dikocok gitu ya guys. Nah jadi deh untuk olesan telur untuk olesan roti di atasnya. Nah setelah diolesi dengan telur seperti ini supaya nanti warnanya itu cantik ya guys, jadi brown shining gitu. Kemudian untuk mempercantik lagi supaya nggak kosong-kosong amat gitu, aku tambahin deh biji wijen di atasnya. Jadi biar ada wangi wijen dan juga pandan dan juga kari gitu guys. Nah kita panggang deh di suhu 180 atau 175 derajat Celcius selama kurang lebih 15-18 menit tergantung oven kalian masing-masing ya guys. Jadi ini ovennya udah di reheat dulu, udah dipanaskan dulu biar suhunya seimbang. Ini menggunakan api atas bawah ya guys. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Hasil rotinya cantik banget. Biar lebih cantik kita olesi deh dengan mentega biar lebih shining gitu dilihatnya, dan tekstur rotinya juga nanti lembut enggak kering. Nah seperti ini jadi cantik kan guys, jadi lebih shining glowing gitu. Oke guys, ini dia hasilnya roti kari bun. Dan ini roti kari yang enak banget. Kalau kalian mau bikin roti ini, pastinya kalian akan ketagihan. Ini tekstur rotinya benar-benar lembut dan ini tahan berhari-hari. Tapi nggak akan bisa tahan berhari-hari ini guys, karena 1 hari aja udah habis. Ini dia, aku buka, aku tunjukin ke kalian hasilnya. Dan ini di saat kalian memanggang roti ini, pastinya bau harum di kitchen kalian itu akan semerbak banget guys. Jadi harum pandannya ini menyengat banget. Pokoknya kalau kalian yang suka aroma pandan ditambah dengan isian filling kari potato gitu, oh ini roti pas banget untuk hidangan ngopi atau teh di sore hari, di pagi hari untuk kalian ya guys. So tunggu apa lagi, silahkan dicoba di rumah resepnya dan cara bikinnya, tutorialnya. Dipastikan ini kalian gak nyesel kalau coba resep ini. Terima kasih sudah menonton video saya, see you my next video, bye bye.